Bismillah, alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah, wa ala alihi washabihi wa man wala. Ibu-ibu, bapak-bapak, dan adik-adik pengajian KGRI yang dirahmati Allah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Insya Allah kita lanjutkan kajian Arba'in atau 40 hadis Imam Nawawi. Kali ini hadis ke-29, yang merupakan percakapan antara salah seorang sahabat Rasulullah SAW, Mu'adz bin Jabal, dengan Rasulullah SAW. Percakapan tersebut sebagai berikut. Mu'adz bin Jabal berkata kepada Rasulullah SAW, "Ya Rasulullah, akhbirni, atas sampaikan atau kabarkan kepadaku suatu amalan yang akan membawaku ke surga dan menjauhkan aku dari api neraka." Kita lihat, ya, orientasi para sahabat itu selalu surga. Begitu ada kesempatan audisi atau bercakap dengan Rasulullah SAW, pertanyaannya langsung, bagaimana caranya masuk surga? Kemudian Rasulullah SAW menjawab, "Ya Mu'adz, kamu bertanya tentang sesuatu yang sangat besar, yang azim. Tetapi hal tersebut mudah bagi orang-orang yang diberikan kemudahan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala." Apa hal tersebut? Pertama, beriman kepada Allah atau beribadah kepada Allah. You should worship Allah. Dan jadi worship Allah, beribadah kepada Allah tanpa mempersekutukan sesuatu pun dengannya. Pertama, ya, iman kita, beribadah pada Allah tanpa menyekutukan sesuatu pun pada Allah. Yang kedua, melaksanakan atau mendirikan sholat. Yang ini mendirikan sholat, ya, tidak hanya melaksanakan sholat, tapi mendirikan sholat. Artinya, sholat merupakan center atau pusat dari kegiatan kita sehari-hari. Bukan kita melakukan kegiatan, kemudian sedikit-sedikit kita pada waktu tertentu sholat. Bukan, sholat tujuan kita, kemudian di sekitarnya kita lakukan kegiatan kita. Itu mendirikan sholat. Kemudian membayar zakat, kemudian berpuasa Ramadan, dan menjalankan ibadah haji. Itulah yang dimasukkan Rasulullah SAW, yang dapat membawa seorang masuk ke dalam surga dan jauh dari api neraka, kalau dia orang tersebut dapat melaksanakan hal ini dengan konsisten dan lillahi ta'ala. Kemudian Rasulullah SAW juga memberikan tambahan. Apakah kamu mau mengetahui, atau tidakkah sebaiknya aku juga memberikan padamu, atau menyampaikan kepadamu, atau menunjukkan kepadamu pintu dari kebaikan? Pintu kebaikan apa? Pintu kebaikan adalah puasa sebagai shield atau perisai, ya. Kita sering mendengar dalam bulan Ramadan sebagian dari ini, as-shaumu junnah, ya. Fasting is a shield. Jadi puasa merupakan perisai. Kemudian sedekah atau dalam hal ini charity yang mematikan api, seperti mematikan sedekah ini, menghilangkan dosa bagaikan air mematikan api. Ya, kita juga sering mendengar. Kemudian yang ketiga apa? Dari pintu kebaikan ini, sholat malam. Jadi pintu kebaikan, puasa, junnah, pelindung kita, gangguan spiritual atau non spiritual, puasa, pelindungnya. Ya. Kemudian sedekah yang membersihkan dosa bagaikan air mematikan api. Kemudian sholat malam. Rasulullah SAW membacakan suatu ayat yang dari Al-Quran. Ayat tersebut dalam hal ini dari surat ke-32 versi 16, ya, ayat ke-16 dari surat ke-32, ya. Insya Allah kapan-kapan kita bahas ayat tersebut. Pada kesempatan ini untuk mempersingkat waktu, kita akan lanjutkan hadisnya. Rasulullah SAW memberikan tambahan juga. Tidakkah sebaiknya aku akan sampaikan juga kepadamu hal yang paling penting ini, ya, apa puncaknya dan apa pilar-pilarnya, kemudian apa yang paling tingginya, ya, dari puncak tersebut. Tentu Mu'adz menjawab, yes, ya bala, ya Rasulullah. Kemudian Rasulullah SAW menjawab, hal ini adalah yang di puncaknya atau di atapnya ini adalah Islam. Dalam hal ini submission, menyerahkan diri kepada Allah. Pilar-pilarnya, jadi atapnya Islam, submission kepada Allah, menyerahkan diri kepada Allah. Kemudian pilar-pilarnya sholat. Top yang tinggi dari atap tersebut adalah jihad fisabilillah. Ya, jihad fisabilillah. Sekarang ini tidak perang, kita juga bisa
meluangkan waktu kita untuk volunteering di masjid atau di organisasi sosial lillahi ta'ala, ya, jihad fisabilillah. Jihad nahan nafsu juga jihad, itu yang paling tinggi dari atap Islam tersebut, ya. Kemudian Rasulullah SAW ini yang paling penting. Tahukah kamu ya Muaz, apa yang mengendalikan semua itu? Yang mengendalikan adalah lidah. Rasulullah SAW menunjukkan lidah. Kemudian Muaz bertanya, ya Rasulullah, akankah kita dimintai pertanggungjawaban dari apa yang kita lakukan, apa yang kita katakan, ya? Maksudnya tidak melakukannya hanya di mulut saja. Oh Rasulullah SAW, ya Muaz, tidakkah kamu tahu apa yang paling banyak menyebabkan manusia tergelincir di mukanya? Artinya kita bisa terjatuh di mana saja, ya, tangannya dulu, kakinya dulu, tapi kalau di mukanya itu malu sekali dan sangat sakit, ya. Itulah paling banyak menggelincirkan manusia untuk jatuh di mukanya di neraka nanti adalah karena lidahnya. Dalam hal ini apa yang dia katakan, ya. Nah, ibu-ibu, bapak-bapak dan hadirin pengajian dirahmati Allah, demikian hadis yang ke-29, ya. Kalau ada satu yang bisa diambil, jagalah lidah kita, jagalah ucapan kita, katakan sesuatu yang baik atau diam. Demikian ibu-ibu, bapak-bapak, adik-adik pengajian dirahmati Allah, yang benar menjadi Allah, kesalahan dari Ivan sendiri. Mohon maaf atas segala kesalahan. Wabillahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.